Hai semua, welcome to new app to watch list. Well, siapa yang udah bela-belain nonton ke bioskop di tengah pandemi? Gue emang udah gak sabar banget nih pengen bahas film yang satu ini, Wonder Woman 1984. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like ya review kita kali ini. Film yang sutradaranya sendiri juga seorang wanita, Patty Jenkins. Leading starnya juga wanita, diperanin sama Gal Gadot. Model Victoria's Secret, Dozen Crows. Nah, yang bikin gue makin senang, yaitu munculnya Kristen Wiig dalam film ini. Jangan lupa kehadiran Chris Pine dan Pedro Pascal. Dan musiknya sendiri juga diisi sama Hans Zimmer. Tapi tunggu ya, gue gak mau kalah juga. Kali ini gue gak sendirian. Di sini gue ditemenin sama Hans, produser gue. Halo. Ada juga Adira dan Anel pastinya. Halo. Oke, let's get it started ya. Nah, di sini gue akan jelasin dulu tentang sinopsis film ini. Tapi lo sendiri udah nonton belum nih, Nel? Belum. Terus kalau gue bacain sinopsis nggak masalah lah ya? Nggak apa-apa. Sebagai seorang gadis muda, Diana berkompetisi dalam kompetisi atletik melewati berbagai rintangan yang diselenggarain di Themyscira melawan orang-orang Amazon yang lebih tua. I can do it. Tetapi Diana jatuh dari kudanya dan ketinggalan dan didiskualifikasi. Antiope memberitahunya bahwa kebenaran itu lebih penting daripada kemenangan. Greatness is not what you think. Nah, pada tahun 1984, Diana yang telah dewasa bekerja sebagai antropolog senior di Smithsonian Institute di Washington DC. Diana terus memerangi kejahatan dan kejahatan sebagai Wonder Woman. Sebelum gua mulai ya, gua pengen men-share cerita pengalaman saya di bioskop. Kalau kalian nonton di XXI, jangan bawa anak kecil di bawah umur 13 tahun karena bakal di-reject. Itu satu. Kedua, XXI mengizinkan kalian membeli makanan tapi tidak mengizinkannya masuk ke dalam bioskop. Jadi kalian harus habiskan di common area. Untuk orang seperti gue merasa rugi di situ. Ketiga adalah masker harus dipakai setiap saat. Udah itu doang sih. Filmnya kan dimulai tuh dengan si WW, si Wonder Woman. Diana masih kecil ya. Dia masih kecil, terus dia balik lagi ke Themyscira. For me, karena dia ada opening scene satu lagi rada kepanjangan gitu. Tapi scene yang itu menarik. Scene itu menarik. Lebih ngejelasin banget. Gue ngerti kenapa harus ada scene itu. Gue Bahwa... ngerti kenapa harus ada scene itu karena mereka ingin mengintroduce Asteria. Terus kan abis itu kita langsung jump ke tahun 84. Orang yang di belakang layar, pembuatnya Patty Jenkins, Geoff Johns, dan yang lain-lain itu mereka kan orang yang ya grow up lah ya di around 80s. Makanya mereka merasa kayak this is the time gitu, this is the shit gitu kan. Jadi the 80s ini Nel, di film ini the influence of 80s itu agak di belakang. Dan gue appreciate film ini nggak di New York, nggak di LA, di Washington DC. Agak refreshing. Nah, coba kita omongin opening clip dari Introduce Wonder Woman. Gue merasa itu agak cheesy. Banget. So, after the whole Olimpiade, mereka kan langsung hard cut to 1984. For me, film ini tuh banyak things yang I expect, tapi dia do it differently, execute-nya differently gitu, which is gue appreciate. Nah, yang gue merasa agak paksa adalah satu, the feminism aspect. Bukan bilang gue bukan feminis ya, cuma mereka nggak harus maksa sampai segitunya. Nggak harus yang sampai ada anak kecil liatin dia terus senyum-senyuman kayak gitu, kayak wah ini ngapain. You don't have to do that gitu. They try to do more Comedy nggak apa-apa. I can find comedy di dia. Iya. They will never find us. I forgot to tell you. What? Radar. Will they shoot at us? Apa karena DC kan selalu yang kayak deep dark movie gitu ya. Terus sekarang kayak Emang lebih Wonder berwarna Woman-nya sih, aja, menurut gue Wonder lebih Woman-nya berwarna. aja Apalagi- bajunya nggak kayak kena tinta kan. Kalau di Wonder Woman 1 kan biru banget tuh. Iya benar. Ya kan? Ini lebih colorful. Ini tasteful, sebenarnya ini tasteful Ya. ditambah dengan komedinya lagi, apalagi kehadiran Kristen Wiig di sini. Gue agak pretty shock ya ngedengar dia masuk jadi cast di film ini sih sebenarnya. Kayak gue pengen lihat kalau untuk turn out dia jadi seperti apa di film ini, tapi dia nambahin Nah, keistimewaan kalau sih Kristen dalam Wiig film ini itu gue menurut gua. merasa adalah kurang momen sama dia. Ini gue merasa Wonder Woman 84 itu kayak ada 84 film jadi satu. Let me list down the film references yang gue bisa catch lah di situ ya. Dia feel like classic 90s comedy. Dia feel like Night at the Museum. Feel like Amazing Spider-Man 2. Sama Spider-Man 2 at the same time gitu. Lu merasa ini juga nggak kayak transition yang kayak Thor Ragnarok gitu, like they went to comedy
Enggak. Kalau Thor Ragnarok kan they No, just no, do no, no, no. improvisasinya banyak kan. So some of the joke land, some of the joke doesn't gitu. Di sini ada joke-nya land, cuma joke-nya bukannya kayak hahaha gitu, kayak it's a smirking kayak kayak nice gitu. Mostly itu terjadi sama Steve sama si Diana. I like Kristen Wiig di sini gitu. Usually I cannot stand Kristen Wiig. Nah, Kristen Wiig ini gue actually enjoy karena dia believable jadi Barbara ini. Nah, dari situ cuma dia nggak dikasih momen yang cukup, soalnya kayak gini, kemarin kan gue bahas kan Barbara ini kayak kurang dieksplor sedikit background dia gitu. Gue ngerti dia harusnya hatinya baik. Sebenarnya tambahan dia itu lucu gitu ya, kayak gue udah tau lah twist dia bakal kemana sebenarnya. Kalau yang itu gue bisa ditebak lah. Tapi memang dia nggak jelek, nah ya maksudnya gue kayak kurang. Dia nggak di push over gitu kan. Dia cuma di passive aggressive sama employer-nya aja. Tapi my favorite character di film ini adalah Maxwell Lord, si Pedro Pascal, si Mandalorian. I take what I want. Gua expect dia as a normal villain gitu ya, kayak gitu kan, yang kayak kejam, memang udah jahat, udah kayak segala macam kan. Jadi di filmnya itu si Maxwell ini diintroduce through an advertisement, the TV ad gitu, motivator yang kayak if you want it you can have it. Mungkin dia tukang nipu kan, tapi tahu-taunya enggak, dia tuh memang seorang yang lagi down on his luck. Gue appreciate, akhirnya ada musuh yang agak human dikit gitu loh. Jadi gue ngerti motivasi orang ini gitu kan. Nah, habis kita ada introduce Barbara sama si Maxwell Lord, ya udahlah Wonder Woman-nya for me agak nggak penting. Saking gua lagi cari something interesting di movie, gua nggak merasa Wonder Woman aspeknya menarik. Lu tau gak sih, gue merasa kayak actingnya dia di sana tuh terlalu intense. Maksudnya kayak lu trying to way to be serious banget. Dia nggak ada joke, dia nggak ada joke timingnya itu satu kan. Maksudnya semua dibantu oleh Kristen Wiig. Karena for me Wonder Woman itu is not the interesting aspect di film ini, malah gue lebih gravitate towards dua villainnya gitu. Habis itu kita diintroduce sama Batu kan. Batu ini gue merasa the 90s movie reference keluar. Jumanji lah. Ya Zathura ya kayak gitu maksudnya. Ya, Zathura ala-ala. Jadi there's a stone, mereka panggilnya Dreamstone. Jadi you can have one wish, dia akan dikabulkan. Jadi naturally si Wewe wish for Steve Trevor balik lagi, ya kan? Nggak sengaja, dia agak skeptik dengan batu ini, tapi di hati dia wish itu, gitu kan? Kan kemarin gue udah bahas sama lu kan, Steve Trevor tuh kemarin baliknya kayak gimana kan? Exactly yang gue ngomong ke lu, Nel, which is dia ada magic yang makes him appear, tapi juga pasti dia gone by the end of the movie, gitu. But I like the execution, meskipun dia magic, tapi executionnya itu logical, gitu. Jadi dia bukan resurrect Steve from the dead gitu ya, dia ambil, dia masukin spiritnya Steve ke badan orang lain, Nel. That for you to explore di situ. Ada beberapa jokes yang I find Chris Pine charming gitu. I like Chris Pine gitu kan. You know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah. Does everybody parachute? Anel, tebak apa wish-nya Maxwell Lord? Dia pegang batunya. His wish adalah untuk menjadi Dreamstone-nya. So that's the interesting part for me. Tuh, jadi Dreamstone-nya jadi debu, terus dialah Dreamstone-nya gitu. Makanya gue kayak I wish this is Jim Carrey, tapi Pedro Pascal doing a very good job di situ. I think that's for me untuk the good part of the movie. Ayo kita go to the bad. Mungkin dari tadi udah ada semi-semi bad-nya. Bad-nya gue Gal Gadot. I'm sorry to say. Gue masih dari tadi gue bahas Gal Gadot itu benar-benar nggak enak banget actingnya. Dia kayak maksain segala sesuatunya, kayak terlepas dari apapun gue suka banget Gal Gadot. Di yang film pertama sih gue masih kayak wow gitu kan, kayak Gal. Film pertama gue merasa meh. Wow. Si Gal Gadot meh gitu. Dari semua film lah, the only Gal Gadot appearance yang gue appreciate cuma di Batman vs Superman yang dia cuma muncul 2 menit doang. Jahat kali loh. Tapi mukanya emang agak still dan kadang kayak Kristen Stewart vibe gitu, like she doesn't give out emotion. Kemarin kan gue debat juga kan sama cewek gue, dia bilang kayak Gal Gadot perfect jadi Wonder Woman. Gue bilang emang perfect dia jadi Wonder Woman, tapi Wonder Woman harus bergerak dong, ya kan? Maksudnya as a picture dia memang cocok kayak Wonder Woman. Cuma eventually Wonder Woman harus action, harus ngomong, harus apa kan? She's not an action figure gitu kan? Terus berasanya kayak she doesn't have no sense at all in humor gitu kan, kayak lu dia nggak ada timing. Ada lah sebenarnya sama Kristen Wiig. Harusnya lu kayak lebih break the ice gitu kan. Maksudnya lu udah temen lu cupu gitu, maksudnya lu ajak bercanda kayak dikit. Wonder Woman itu kan supposed to be a spirit of hope gitu kan, kayak Superman lah mini-mini
kan. Tapi ini masih Wonder Woman DC dulu, masih ada galauannya gitu. Dia galau banget di sini. Dia galau banget udah 40 tahun nggak ketemu Steve Trevor. Gue ngerti, misalnya dia lagi rindu Steve Trevor segala macam. Cuma Gal Gadot mukanya nggak kelihatan. Gal Gadot itu mukanya tiap hari kayak shit, gue ada job nggak ya besok. Nah, si Gal Gadot ini parahnya ada di actionnya. Dia kayaknya nggak bisa dipaksa suruh stun. Soalnya setiap kali dia nge-stun itu pasti zoom innya deket banget. Dia lagi ninju orang, pasti ekspresi mukanya yang difokus, bukan dia ninjuin orang. Stunnya Kristen Wiig lebih menarik. Dan ada momen Kristen Wiig injak-injak orang, pukul-pukul orang loh. Kayaknya gue merasa adalah ada beberapa adegan yang mereka suruh Gal Gadot datang ke studio. Contohnya dia lari. Gue mau ngakak sih dia lari sih. Si Gal Gadot larinya always the same look. Pokoknya gimana jelasin ini harus disanding-sandingin Gal Gadot lari sama Kristen Stewart pas udah jadi vampire lari. But for overall deh, let's say overall, apa yang paling ngeganggu banget di film ini menurut lo, Hans? Wonder Woman terbang. Gue udah duga. Gue kemarin kan, gue kayak salah satu way to fight the Dreamstone adalah you gotta renounce your wish gitu. Jadi istilahnya Gal Gadot minta Steve Trevor di sini, tapi yang being taken away itu adalah power dia pada Man 2. Gue appreciate gimana kayak mereka nggak harus ada big moment ala La La Land untuk do this. Dia lari gitu kan, terus dia teriak I renounce my wish gitu kan. Habis itu dia mendadak bisa terbang, gue ngerti gitu. Karena powernya udah balik gitu. Tiba-tiba langsung getting strong kan. Terus lasonya ini, wah itu udah kayak Swiss Army knife. Lasonya bisa diputar jadi turbine. Harusnya by the time you kiss Steve Trevor, terus lu renounce dan lu pergi, lu udah tahu the world is at stake at the moment gitu kan. Gue pikir lu loncat itu memang lu mau grabbing armor emasnya si Asteria itu. Si Kristen Wiig ini gue juga appreciate karena Kristen Wiig kan berhasil lari sama Maxwell kan. Terus dia minta dia tambah satu wishnya lagi, dia hope to be an apex predator gitu, cheetah lah ya. Nah, Wonder Woman datang dong dengan jubah emasnya yang keren itu kan. Dan gue agak bingung pedangnya kemana. Iya. Karena kan Wonder Woman 1 Justice League itu selalu ada pedang. Tahu-tahu dia nggak pedang. Terus melihat Gal Gadot tidak menarik gitu kan, dia kayak dikit-dikit ditembak, sayapnya ditutup aja. Dia diserang tutup. Tapi ya Han, setelah adegan itu sendiri ya, kan semua pada renounce the wish. Di end-nya, finalenya. Cuma ini gue nggak ngerti logiknya. Dimana kan Maxwell merasa kasih nama anaknya, dia renounce his wish dong, ya enggak? Dia renounce his wish berarti Dreamstone-nya batal atau balik lagi kan? Harusnya by that logic, dia everybody's wish udah ke cancel. Iya. Tapi gue nggak ngerti kenapa Maxwell renounce, semuanya juga harus renounce gitu. Harusnya itu terbalik. Kalau menurut gue sih, pandangan gue lebih cut scene-nya terbalik. Harusnya abis Wonder Woman baru dia renounce. Ya itulah gitu kan. Terus udah the movie ends dengan Christmas. I think it's a reshoot karena mereka tahu ini mau tayang di Christmas. I think they do that reshoot. Wonder Woman end dengan ada balon naik. Ini pasti dia terbang. Gua langsung kayak gitu kan. Udah bener dong dia terbang lagi ke atas kan. Oh shit, dia terbang lagi ke atas. Tapi ada after credits guys. Jadi which is ya nonton lah ya, I guess for you. Basically kesimpulannya dari semua ini, kita wrap it up aja. Kayaknya udah terlalu banyak juga spoil-spoilnya. Menurut lu orang bagus gak buat ditonton? Sebenarnya pertanyaannya lebih mungkin ke pantas gak lu mengorbankan hidup lo dengan corona? Baru gue mau nanya. Kalau gue bilang kalau memang kalian ini selama ini adalah orang-orang yang selalu pro bioskop, nontonlah. Itu dia review kita kali ini, Wonder Woman 1984, yang katanya cukup worth juga buat ditonton di bioskop. Tapi kalian harus tetap ikutin protokol kesehatannya ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan episode kita selanjutnya.